Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Rifai Daulay. Saya akan menjawab soal UTS hardware dasar. Soal pertama, dalam sejarah bahwa komputer awalnya dikendalikan oleh kumpulan relay dan tabung hampa udara. Bagaimana cara kerja komputer pada generasi tersebut? Jelaskan. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan, seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Ciri-ciri komputer generasi pertama, yang pertama, komponen elektroniknya terbuat dari tabung hampa atau vacuum tube. Kedua, program dibuat dalam bahasa mesin atau machine language, yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Ketiga, programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, yang dibuat oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Soal nomor 2. Terangkan cara merawat komputer baik dari sisi hardware maupun software agar komputer tersebut terus-menerus mampu bekerja dengan maksimal. Cara merawat komputer secara software. Yang pertama, gunakan operasional sistem yang sesuai. Kedua, gunakan program aplikasi sesuai kebutuhan. Ketiga, antivirus yang update. 4. Defrag hard disk secara berkala. 5. Tutup program yang tidak berguna. 6. Bersihkan recycle bin secara teratur. 7. Uninstall program yang tidak perlu. Sedangkan cara merawat komputer secara hardware, yang pertama, menempatkan komputer pada tempat dengan aliran sirkulasi udara yang baik. Kedua, membersihkan debu secara rutin yang masuk dan menempel pada komponen hardware di dalam casing CPU. Ketiga, menggunakan stabilizer agar aliran listrik yang masuk ke power supply senantiasa terjaga kestabilannya. Atau lebih baik lagi kalau menggunakan UPS sehingga bisa menjaga komputer dari kehilangan power listrik secara tiba-tiba. Soal nomor 3. Seberapa banyak penyebab yang bisa saudara berikan dari panasnya suhu di dalam casing komputer? Sebutkan dan berikan alasannya. Salah satu penyebab suhu PC atau komputer menjadi cepat panas ialah debu yang menumpuk pada kipas pendingin CPU. Maka, lakukan perawatan rutin dengan menghilangkan debu yang menyelimuti permukaan hardware, termasuk pada motherboard, VGA card, dan komponen lainnya. Soal nomor 4. Setelah dilakukan instalasi sistem operasi yang baru, ternyata gambar berikut tulisannya pecah-pecah. Wi-Fi-nya juga mati, tidak bisa disambungkan. Bagaimana cara mengatasinya? Terangkan. Cara mengatasi gambar blur atau tulisan pecah-pecah itu dengan cara 1. Mengatur resolusi yang benar. Kedua, periksa DPI Windows secara keseluruhan. Ketiga, jalankan Clear Toy Wizard. Keempat, ubah sistem performanya. Sedangkan untuk WiFi yang tidak bisa disambungkan itu dengan cara driver WiFi dan LAN-nya tidak terinstall. Kalau driver WiFi tidak diinstal, maka laptop tidak dapat mendeteksi WiFi dan otomatis laptop pun tidak bisa digunakan untuk internetan lewat jalur wireless. Dan kalau driver LAN tidak terinstall, maka laptop atau komputer PC tidak bisa connect internet melalui jalur LAN. Dan untuk mengatasi masalah ini, ya jangan terbelah menginstal driver WiFi dan driver LAN di komputer atau laptop Anda, atau tidak dengan menyambungkannya dengan kabel LAN. Yang kelima, berikan 3 contoh kerusakan komputer dan bagaimana cara mengatasinya. Terangkan. Yang pertama,
komputer bisa melakukan proses booting akan tetapi selalu mengalami proses boot safe mode. Permasalahan ini bisa kita atasi dengan merestart kembali komputer kita. Apabila masih belum menyelesaikan permasalahan, install ulang sistem operasinya. Dan apabila masih belum bisa terselesaikan juga, biasanya terjadi kerusakan pada hard disk-nya. Anda juga bisa mengecek kondisi hard disk dengan menggunakan software scan disk. Yang kedua, komputer tidak mau melakukan proses booting meski perangkat komputer hidup. Biasanya permasalahan ini bisa kita diagnosiskan dengan cara mengenali bunyi bipnya. Kalau tanda bipnya 1 kali, itu tanda bahwasanya kondisi dari komputer kita baik-baik saja. Sedangkan yang kedua, tanda bip 1 kali panjang, biasanya terdapat permasalahan pada komponen memory card-nya. Yang ketiga, tanda bip 1 kali panjang dan 3 kali pendek, biasanya terjadi kerusakan pada VGA card-nya. Yang terakhir, jika tanda bip 1 kali panjang dan 2 kali pendek, biasanya terjadi pada kerusakan di RAM parity-nya. Kalau bipnya terus-menerus, ini merupakan tanda kerusakan pada modul memori atau bisa juga pada memori video. Selain dengan kode di atas, Anda juga bisa menggunakan software diagnosa misalnya seperti Sysoft Sandra, PC Mark 04, PC Mark 05, dan lain-lainnya. Yang ketiga, komponen komputer tidak mau hidup. Menurut saya, kejadian tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor, dan kemungkinan kerusakan tersebut bisa Anda diagnosis dengan cara mencek dan recheck. Yang pertama, koneksi kabel apakah terhubung dari power outlet-nya ke tombol power pada PC. Kedua, fungsi dari stabilizer, apakah komponen ini berfungsi dengan baik atau tidak, dalam hal ini jika memakai stabilizer. Ketiga, kabel power yang terdapat pada CPU, apakah terpasang dengan baik. Dan apabila permasalahan di atas belum juga terselesaikan, kemungkinan besar kerusakan terjadi pada komponen power supply-nya atau bisa juga motherboard-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.